水九州沙迢迢，红尘已未了。 Halo guys, selamat datang di channel Alur Donghua. Buat kalian yang baru saja bergabung dengan channel ini, alangkah baiknya jika kalian tekan tombol subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya, agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami yang update setiap hari. Oke, tidak usah berlama-lama lagi, kita langsung ke ceritanya. Diceritakan. Ahli alkimia, mendengar kata-kata Penatua, Xiaoyan berhenti sebelum melanjutkan. Di daratan Douqi, semua orang ingin menjadi seorang alkemis. Tetapi apakah mudah menjadi seorang alkemis? Ada begitu banyak persyaratan yang keras. Tiba-tiba, suara Xiaoyan jatuh dan dia mengangkat kepalanya. Saya memenuhi persyaratan, menikmati ekspresi terkejut namun bersemangat yang ditunjukkan Xiaoyan. Penatua itu membelai janggutnya perlahan. Setelah melihat ke atas Xiaoyan selama beberapa detik lagi, dia akhirnya berkata dengan ketidakberdayaan, meskipun Anda hampir tidak membuat potongan, saya berhutang budi kepada Anda. Hah, apapun, saya akan membiarkan ini dianggap sebagai bantuan kembali. Melihat Penatua yang enggan, Xiaoyan berpikir bahwa kakek itu berbohong tentang dia hampir tidak membuat potongan, tetapi dia terlalu malas untuk menyelidiki lebih lanjut. Terlepas dari kegembiraannya, dia masih memiliki kecurigaan. Bahkan jika saya membuat potongan, alkemis diajarkan oleh alkemis lain. Apakah Anda seorang alkemis? Melihat wajah kecil yang mencurigakan dari Xiaoyan, Penatua itu meluruskan dan dengan bangga dia berkata, "Yup, aku seorang alkemis." Mengedipkan matanya, tatapan Xiaoyan pada Penatua menjadi cerah. "Alkemis, itu sangat jarang, Tuan. Jika Anda tidak keberatan saya bertanya, peringkat apa yang Anda lakukan sebelumnya?" Xiaoyan menjilat bibirnya dan suaranya yang mudah diresapi dengan sedikit rasa hormat. Di daratan Douqi, meskipun alkemis sangat jarang, masih ada perbedaan antara alkemis, dari rendah ke tinggi. Tahapan untuk alkemis berkisar dari yang terendah, 1, hingga tertinggi, 9. Pil Raja yang membuat bubuk Qi Gathering yang ditawarkan Nalan Yanran adalah alkemis tahap ke-6 dan di dalam kekaisaran Jiama, dia bisa dianggap sebagai alkemis teratas. Tahap apa? Hehe, aku tidak ingat. Hei, nak, apakah Anda ingin mempelajarinya atau tidak? Penatua yang tidak sabar bertanya sambil menggelengkan kepalanya. Tentu saja, saya ingin. Xiaoyan tidak ragu lagi dan bergegas mengangguk dengan kepalanya yang kecil. Alkemis, bahkan dengan kekuatan sekuat faksi awan berkabut, diperlakukan dengan hormat dan hormat. Hehe, kamu mau, karena Anda mau, maka Anda harus memberikan penghormatan kepada guru Anda. Penatua duduk di atas batu hijau dan melilit kakinya di bawah dirinya. Saya perlu memberikan penghormatan kepada guru saya, konyol, untuk tidak memberikan penghormatan dan masih mengharapkan saya untuk mengajari Anda semua yang saya tahu. Kamu bermimpi. Penatua memutar matanya. Terlihat seperti Penatua yang benar-benar peduli tentang hubungan siswa guru ini. Tidak berdaya dengan wajah masam, Xiaoyan hanya bisa dengan hormat memberikan penghormatan kepada Penatua untuk menjadi seorang alkemis yang terhormat. Setelah menonton Xiaoyan selesai memberikan penghormatan, Penatua akhirnya mengangguk. Puas, dalam suaranya, sedikit keintiman muncul. Nama saya Yao Lao. Adapun asal saya, Anda tidak perlu tahu untuk saat ini sehingga Anda tidak terganggu. Yang perlu Anda ketahui adalah bahwa Pilking adalah hanya sampah di mataku. Tepi mulutnya berkedut. Xiaoyan menyaksikan ekspresi dan pemikiran riang Penatua. Apa kakek ini, Pil Raja yang terkenal dia di Kekaisaran Jiama hanyalah sampah? Jika ini menyebar maka seluruh Jiama mungkin akan berasumsi bahwa dia sakit mental. Napas ringan dan menekan keterkejutannya. Mata Xiaoyan melesat dan dengan beberapa omong kosong dia bertanya, Teacher, bagaimana Anda akan membantu saya mencapai 7 Duan Qi dalam 1 tahun? Meskipun selama 3 tahun terakhir Douqi Anda selalu menurun, yayasan Anda di Douqi jauh lebih kuat daripada orang lain. Dalam pelatihan Douqi, yayasan adalah yang paling penting. Kemudian, Anda akan dapat menemukan berapa banyak manfaat yang telah dibawa oleh 3 tahun ini. Senyum Yao Lao perlahan-lahan menghilang dan dia mengambil ekspresi yang lebih serius. Xiaoyan terpana, dia tidak pernah diberitahu bahwa kekuatannya diambil akan membawa manfaat. Lalu kapan Anda akan mengajari saya alkimia? Xiaoyan mengarahkan pikirannya ke hal yang paling penting. Untuk menjadi seorang alkemis, Anda harus memiliki Douqi dari atribut api. Jadi, sebelum Anda menjadi seorang alkemis,
Anda harus setidaknya menjadi Douze dan belajar atribut api metode Doki. Xiao Yan mengulurkan tangannya dan dengan tertawa bertanya, atribut api metode Doki, hehe, guru, karena saya murid Anda harus memberi saya atribut level Fire Tian Doki metode, kan? Mendengar itu, Yan Lao dengan marah memarahi Xiao Yan, benarkah? Apakah Anda berpikir bahwa metode Tian Stage Doki seperti kentang di tanah? Bagaimana Anda bisa mengatakan sesuatu seperti itu? Astaga, karena saya sudah menjadi murid Anda tidak mungkin membiarkan saya masuk ke klan saya untuk menemukan metode Doki, kan? Atribut top fire klan kami Doki metode hanyalah level Huang yang tinggi. Itu terlalu buruk untuk seorang alkemis. Wajah Xiao Yan menunjukkan betapa tertekannya dia. Berat. Aku gurumu, bukan kakek gezer. Mendengar kata-kata Xiao Yan yang tidak sopan, Yao Lao memutar matanya ketika dia menyadari bahwa Xiao Yan tidak peduli dengan hormat kepada para tetua. HMPH, karena Anda adalah murid saya tidak akan membiarkan Anda berlatih beberapa metode buruk. Metode tahap Tian, saya tidak memilikinya, tapi saya punya metode yang jauh lebih kuat dari metode tahap Tian normal. Apakah Anda ingin mempelajarinya? Mata tua turbit Yao Lao tiba-tiba menjadi konspirasi, lebih kuat dari metode Tian Stage Doki. Jantungnya berdetak kencang. Xiao Yan menelan beberapa air liur dan di mata hitamnya, sedikit antisipasi dapat ditemukan. Lalu level apa metode Ki itu? Level Huang rendah. Tawa ringan Yao Lao membuat wajah Xiao Yan menegang. Ya ampun, kamu bermain aku, suara geram terdengar di puncak gunung. Melihat wajah terpelintir pemuda itu, Yao Lao mulai tertawa. Untuk bisa membuat Xiao Yan yang tenang itu gila, dia memiliki perasaan prestasi. Apa yang aneh tentang metode Doki itu? Menyaksikan wajah olok-olok Yao Lao, Xiao Yan tiba-tiba tenang. Itu bisa berkembang. Mata Xiao Yan melebar dan tanpa berkedip, Xiao Yan menatap wajah Yao Lao, mencoba menemukan petunjuk bahwa Yao Lao berbohong. Tetapi setelah beberapa detik, dia menggelengkan kepalanya, tidak mungkin. Saya belum pernah mendengar metode Doki yang dapat berevolusi. Apa yang kamu tahu? Doki daratan adalah orang-orang besar dan aneh dan hal-hal terjadi sepanjang waktu. Dalam pikiran Anda yang terbatas, Anda bahkan belum pergi keluar kekaisaran Jiama. Ada banyak hal yang mustahil yang sebenarnya mungkin. Xiao Yan berhenti sebelum mengatakan, lalu apakah Anda pernah mendengar tentang metode Doki yang dapat berevolusi? Senyum Yao Lao menegang. Karena tidak ada yang lain, metode Doki ini unik, itu bisa berkembang. Melihat wajah serius Yao Lao, Xiao Yan tidak bisa tidak bertanya lagi. Itu bisa berkembang. Yao Lao dengan serius mengangguk. Sudahkah kamu mencobanya? Oh tidak. Apakah orang lain sudah mencobanya? Oh tidak. Di dahi Xiao Yan, sebuah vena dapat dilihat, dengan tangannya melengkung rapat. Xiao Yan mencoba menahan dorongan untuk pergi dan meninju Penatua. Jika tidak ada orang lain yang pernah mencobanya, lalu bagaimana Anda tahu bahwa itu dapat berkembang? Ini dijelaskan seperti itu pada metode Doki. Benar-benar ada metode Doki seperti itu? Alisnya berkerut. Xiao Yan ragu-ragu sebelum mengatakan, bisakah Anda membiarkan saya melihatnya? Hehe, melihat Xiao Yan yang penasaran, mulut Yao Lao terbuka. Tapi yang keluar bukan seperti yang diharapkan Xiao Yan. Sudahlah, tidak ada gunanya jika Anda melihatnya sekarang, jadi mengapa Anda tidak menjadi Douze pertama sebelum saya meneruskannya kepada Anda? Tangan Xiao Yan terulur berhenti dan setelah tepi mulutnya berkedut untuk sementara waktu. Dia meludahkan 3 kata, kamu kejam, dengan senang hati tertawa. Yao Lao mengabaikan murid-murid Xiao Yan yang penuh kemarahan dan berkata, misi kami saat ini adalah untuk mendapatkan Doki Anda hingga 7 duan dalam 1 tahun. Xiao Yan mendorong keingintahuan dan kemarahannya untuk metode Doki dan bertanya dengan gigi yang terkepal, bagaimana Anda akan melakukan itu? Yao Lao dengan wajah yang serius mengatakan, ketika seseorang mulai melatih Doki mereka, fokus utama mereka adalah membangun otot dan memperkuat jalur ki internal sehingga mereka memiliki fondasi ketika mereka mewujudkan Doki mereka di dalam tubuh mereka. Karena orang-orang di usia Anda memiliki jalur ki internal yang lemah dan dapat dicetak, Anda perlu mengambil proses pelatihan langkah demi langkah dan Anda tidak dapat menggunakan kekuatan luar untuk meningkatkan kecepatan pelatihan Anda atau di masa depan ketika Doki Anda menjadi lebih kuat. Jalur ki internal Anda tidak akan dapat menahan kekuatan Doki yang mendorong jalan dan jalur ki Anda akan meledak seperti saat Anda akan mati.
Xiao Yan mengetahui hal ini serta Yao Lao karena dalam 3 tahun dia lumpuh. Ayahnya sangat khawatir dan beberapa kali, dia mencoba untuk secara paksa mendorong Dou Qi ke tubuh Xiao Yan. Tetapi setiap kali, pada detik terakhir-terakhir, dia akan berhenti jadi Xiao Yan tahu taruhan yang terlibat. Yao Lao melirik Xiao Yan yang tenang dan dengan puas mengangguk. Tapi itu hanya berlaku untuk orang lain. Kamu berbeda. Yayasan internal Anda sudah solid dan dapat diandalkan 3 tahun yang lalu dan sejak itu karena kepribadian Anda yang kuat, Anda tidak pernah berhenti melatih Ki Anda. Karena itu, yayasan Anda sekarang, saya dapat mengatakan bahwa itu bagus, jadi Anda ingin menggunakan pasukan luar untuk melatih Ki saya, Sukapil. Kurang lebih, tetapi dengan ketangguhan jalur Ki Anda saat ini, Anda tidak akan dapat mengambil kekuatan salah satu pil melalui jalur Ki Anda. Bahkan pengumpulan bubuk Ki yang belum sempurna, Anda tidak akan dapat menggunakannya. The Rudimentary Gathering Ki Powder. Xiao Yan ingin memutar matanya lagi. Di Kekaisaran Jiama, sebuah bubuk Ki pertemuan akan mengambil harga setinggi langit. Tetapi dari gurunya, pengumpulan bubuk Ki ini menjadi hal yang paling belum sempurna. Perbedaan antara keduanya Xiao Yan tertegun. Lalu rencanamu, mengambil napas dalam-dalam, Xiao Yan pulih dan mengerutkan alisnya lagi. Hehe, karena pil terlalu galak dan bisa melukai jalan Ki Anda, kami perlu menggunakan metode yang lebih ringan. Yao Lao tersenyum dan berkata, besok, bersiaplah untuk saya 3 batang lengkap bluegrass berdaun ungu, di mana semakin tua mereka, semakin baik. Juga, saya membutuhkan 2 batang bunga pencucian tulang. Usia itu tidak masalah. Oh benar. Saya juga membutuhkan inti monster yang dikaitkan dengan kayu level 1. Ini semua adalah materi bermutu rendah sehingga Anda harus bisa mendapatkannya. Seseorang datang. Saya akan kembali ke ring. Juga, jangan beritahu orang lain tentang keberadaan saya, termasuk keluarga terdekat Anda. Setelah mengatakan itu, Yao Lao mengabaikan Xiao Yan yang terpana dan melompat ke cincin hitam. Cincin itu sedikit bergetar dan terbang ke jari Xiao Yan. 3 batang bluegrass berdaun ungu, 2 batang bunga pencucian tulang, inti monster atribut kayu. Astaga, apakah kamu yakin itu benar? Apakah Anda pikir saya seorang pangeran kerajaan? Hal-hal ini, menambahkan biaya lebih dari 1000 koin emas. Setelah beberapa tahun menghemat uang ke titik di mana saya akan melewatkan makan dan tidak pernah menghabiskan barang-barang mewah, saya hanya memiliki 400 koin emas. Itu hanya cukup untuk 1 atribut kayu level 1 inti monster. Xiao Yan menunjuk ke cincin yang tidak bergerak dan mengutuk, itu masalah Anda sendiri. Hehe, orang lain akan bernafsu setelah cairan bergizi saya, tetapi yang saya minta hanyalah Anda mendapatkan uang untuk materi dan Anda sudah menangis tentang itu. Tawa ejekan Yao Lao terdengar di dalam hati Xiao Yan. Sial, hal-hal yang dibuat oleh alkemis hanya dapat diberikan oleh orang kaya. Xiao Yan tertawa tak berdaya. Tunjangannya setiap bulan hanya 20 koin emas. Ini sama sekali tidak sedikit. Akan cukup bagi keluarga normal yang normal untuk memberi makan diri mereka sendiri selama setahun penuh. Tetapi uang yang dia miliki hampir tidak cukup untuk membeli salah satu barang yang dibutuhkan Yao Lao. Ini adalah perbedaan antara alkemis dan orang lain. Hah, sepertinya aku harus meminjamnya dari seseorang. Menghela nafas-napas yang tertekan. Xiao Yan perlahan-lahan mendapatkan kembali ketenangannya dan wajahnya yang kecil pulih ke wajahnya yang normal, membalikkan kepalanya ke arah jalan setapak di atas gunung. Dia bisa melihat sosok ungu yang memanjat gunung seperti roh. Oke guys, sekian dulu ceritanya ya. Kita akan lanjut di video selanjutnya, dan tidak lupa subscribe dan terus dukung channel ini, agar bisa berkembang dan Mimin lebih bersemangat lagi dalam membuat konten. Terima kasih yang sudah subscribe, sampai jumpa lagi, bye-bye.